modal yang ringan, sehingga ya kan sebenarnya kalau punya truk sendiri kan modalnya kan besar. Sekarang untuk membeli trailer aja itu bisa di atas sampai 2 M satu gitu kan, yang baru gitu kan. Padahal keuntungan tracking itu per hari cuma berapa gitu, nggak gede-gede amat gitu ya. Jadi perusahaan asing Jerman, Barat lah ya, itu kadang-kadang tidak mau beli kantor, tidak mau dia membeli truk, tidak mau dia membeli gudang, semua disewa. Kantor disewa, gudang disewa, truk disewa, PPJK disewa ya. Kenapa? Kalau nanti ada kerusuhan, mereka tinggal kabur aja dari Indonesia. Ya. Kalau umpamanya ada kerusuhan di Indonesia, orang bule itu tinggal angkat tas saja, semua ditransfer. Toh kan gudangnya gudang orang, truknya orang. Saya dulu perhatikan itu. Oh bisa orang ini padahal guna nagel itu kurang gede apa gitu kan. DHL itu kurang gede apa. Tapi dia di Indonesia nggak mau investasi gede-gedean. Dia semua sewa. Sewa kantor, DHL itu nyewa kantor itu. Sewa truk, pakai orang lain vendor, sewa gudang, semua disewa gitu. Jadi kalau ada keuntungan langsung transfer ke luar negeri, nanti kalau ada kerusuhan tinggal kabur dia. Ya. Terus lihat-lihat perkantorannya orang-orang bule itu juga mana ada di Jakarta Timur jarang, Jakarta Utara jarang. Kantor mereka itu daerah-daerah Jakarta Selatan yang arah-arah ke bandara gitu. Kenapa? Ya tadi kalau ada kerusuhan mereka tinggal kabur ke bandara. Kalau dari Jakarta Timur ke bandara kan jauh. Itu ya. Mereka punya strategi. Strategi. Nggak salah itu, nggak salah. Jadi semua uang itu udah ditransfer dulu ke luar negeri. Dia tinggal anak mengangkat koper ya. Mau dibakar ke kantornya kan dia nggak peduli karena itu sewaan gitu ya. Tapi ada bagusnya. Ya. Dia menyewa, berarti kan yang disewa itu kan beruntung juga kan. Yang punya truk biasanya orang Indonesia itu. Orang Indonesia juga jadi makan. Jadi istilahnya ada kue, kuenya itu terbagi gitu loh. Dibagi-bagi. Kalau umpamanya dia yang punya truk, dia yang punya gudang, dia yang punya PPJK, dia yang punya kapal, dia yang punya oh, kantor ya uangnya di dia semua kan gitu kan. Itu yang disebut dengan konglomerasi atau konglomerat ya. Dan biasanya konglomerasi itu kan kayak apa namanya ya, kayak penghisap gitu semua. Zaman Orde Baru disebut itu dulu kan, yang punya bandara keluarga Soeharto, yang punya jalan tol keluarga Soeharto, yang punya perkebunan keluarga Soeharto, yang punya kapal laut keluarga Soeharto. Nah itu semua kan orang lain nggak kebagian di zaman itu ya di bilang gitu. Dulu kan Soekarno Hatta itu warganya dia juga yang punya tol juga dia punya Hutomo Mandala Putra kan. Nah itu sebenarnya kan nggak bagus, harus dibagi-bagi dong, rezeki dibagi-bagi ya. Jadi bagus juga orang-orang bule itu buat begitu. Kalau dia butuh truk ya ditelepon yang punya truk. Kalau dia butuh gudang, ditelepon. Jadi berbagi rezeki seperti itu ya. Walaupun orang itu nggak kepikir mungkin seperti itu, tapi menurut saya ada bagusnya juga gitu. Nanti kalau habis tolong disambung ya. Kita 45 menit kedua. Oke, kemudian pabrik apa namanya segmen kegiatan angkutan multimoda ya. Tentu ini yang normal ya, biasanya dari upstream sampai downstream ya, mulai dari pabrik ya sampai ke consignee ya, ke nih. Mulai dari pabrik ini kan umpamanya di Bandung pabriknya PT apa itu di Bandung banyak PT-PT Ultra, Susu Ultra, macam lah garmen-garmen terus nanti pakai truk kan dari Bandung menggunakan truk atau kereta api ya, kereta api sampai ke Pelabuhan Tanjung Priok ya, Pelabuhan Tanjung Priok, Transhipment Port atau stasiun atau pelabuhan ya. Pelabuhan baru berangkat nanti kan, berangkat. Umpamanya dari Jakarta ini, TPP ya, dari Priok. Tapi beda lagi kan kalau umpamanya barangnya itu dari Bengkulu gitu kan. Dari Bengkulu kan bisa ke Jakarta juga, dari Belawan juga bisa ke Jakarta. Kalau Belawan sih ada pelabuhan ya, ada pelabuhan transfer. Tapi kayak Lampung kan nggak ada ya, Jambi nggak ada, Pekanbaru ada tapi pribadi, si Mas Group di Perawang namanya, Pelabuhan Perawang.
tapi itu bukan buat umum ya. Nanti setelah itu pakai truk ke Jakarta ya, Pelabuhan Tanjung Priuk, tentu dikapalkan lagi tadi ke Rotterdam contohnya, sampai di Pelabuhan Rotterdam. Nanti dari pelabuhan ini tadi ya, Rotterdam, terus nanti ada angkutan trailer lagi atau kereta api lagi kan, sampai ke tangan tadi konsumen akhir atau end customer ya. Ini segmen kegiatan ya. Masih banyak sebenarnya ini di kawasan ini kan banyak juga yang terlibat di tracking ini, juga banyak yang terlibat di pelabuhan, juga banyak terlibat ya. Bagaimana ngambil DO, ngambil kontainer, memuat, membongkar, ada closing, ada open location, macam-macam ya. Sampai itu ada transit time-nya, ada lead time-nya ya, ada bagaimana stabilitas kapal ini. Kadang-kadang terlalu banyak yang datang barang juga ditolak sama dia, di reject, padahal udah masuk bookingan gitu ya. Udah di booking, udah ada DO-nya, tapi masih ditolak, alasannya stability ya. Kadang-kadang memang mereka umpamanya muatnya ini 6.000 TEUs, 6.000 kontainer. Dikasih semua DO 6.000, karena biasanya dari 6.000 itu ada sekian persen yang tidak masuk. Alasan kargo nggak ready lah, alasan kargo terlalu jauh lah, macet. Jadi kadang-kadang itu sekian persen nggak masuk. Jadi mereka kasih 6.000 benar-benar. Tapi kadang-kadang totalnya masuk semua. Nah, itu akhirnya kadang-kadang kontainer itu dibilanglah alasannya sudah full, alasannya stability of the vessel dan lain-lain. Sama di tujuan juga ya, sampai ke negara tujuan, sampai ke tangan customer. Jadi banyak sebenarnya kegiatan, termasuk di sini ada perbankan, kita harus bayar juga perbankan. Ada juga karantina, kalau dia umpamanya ekspor menggunakan hewan, dari tumbuhan, dari hewan ya. Ada juga kadang-kadang menggunakan certificate of origin, ada juga dengan kepabeanan atau bea cukai, ya macam-macam, ada karantina dan lain-lain ya. Banyak yang terlibat di sini ya, termasuk pihak pelayaran yang punya kapal, depo, pengambilan kontainer ya, dan lain-lain. Beberapa kegiatan usaha ya, pergudangan ya, udah biasa ini sepertinya udah kayaknya kita udah pernah bahas ya pergudangan ya. Pengangkutan ya, dengan angkutan jalan, kereta apian, SDP, dan kombinasinya, asuransi, claim insurance ya. Nah, pada pertanyaan ke pergudangan tadi, asuransi, klaim asuransi, transimapot, dan pengangkutan, beberapa kegiatan usaha. Perkembangan multimoda ya. Ada pertanyaan kah? Halo? Nggak ada, Pak. Oke, kita lanjut. Lagi mungkin habis ya, nanti tolong disambungkan kembali. Perkembangan multimoda ya, transportasi menjadi salah satu permasalahan yang ditemukan dalam beberapa kota besar ya, termasuklah di Jakarta. Ya, macet lah, sekarang udah mending ya. Naik busway udah adem ya. Walaupun kadang-kadang menunggunya lama dan masuknya dan keluarnya bisa berebutan ya. Di dalam juga bisa penuh sesak. Tapi menurut saya udah jauh lebih maju daripada yang dulu menggunakan PPD, menggunakan Mayasari. Jadi sekarang udah pakai AC. Kadang-kadang kita lihat udah ada orang yang istilahnya orang-orang yang mungkin dia manajer tapi mau menggunakan busway karena punya jalur khusus jadi lebih cepat. Kalau dulu mah nggak ada yang mau ya, karena berdesak-desakan, keringatan dan lain-lain, hujan bisa basah. Kemudian semakin hidup satu kota, pergerakan masyarakatnya semakin tinggi ya, yang disebut dengan dinamika tinggi, pergerakan, movement. Ya, yang di Bekasi kerja di Jakarta, yang di Jakarta kerja di Bekasi, yang di Depok kerja di Jakarta, yang di Jakarta kerja di Depok, bolak-balik kan. Kan bagusnya yang di Jakarta kerja di Jakarta juga yang di Jakarta Timur kerja di Jakarta Selatan, Jakarta Selatan kerja di Jakarta Utara kerja di Jakarta Barat. Jadi pergerakan itu banyak ya. Emang susah ya untuk membagi, untuk mendapatkan orang gitu kan. Sehingga mulai jam 7 pagi sampai jam 9 itu di mana-mana macet ya. Di mana-mana riuh ya. Itu karena
pergerakan. Ya. Kalau lama-lama kita nggak tahu lagi, semua udah jadi semen, semua jadi bangunan gitu ya. Kita nggak tahu dunia ini nanti one day, jangan semua udah bangunan, jadi kita nggak tahu lah. Ekspor Indonesia mengalami pemulihan dengan tingkat pertumbuhan cukup tinggi ya. Ekspor dulu kita bagus, tapi pasti sih, walau dulu kan kita bagus di garment, ya produk alam, karena juga tetap aja orang ekspor itu mencari cara bagaimana untuk bisa mengekspor ya. Walaupun kita nggak bagus lagi di garment, tidak bagus lagi umpamanya di furniture karena hutannya udah habis dibabat, tapi tetap aja umpamanya minyak wangi ya yang buatan Perancis itu kadang-kadang diproduksi juga di sini ya. Sepatu bahan bakunya dari Korea, dari Thailand, dari Cina, tapi dibuat juga di sini ya. Seperti itu. Kemudian ada juga sekarang ekspor-ekspor kosmetik ya, kemudian termasuk juga farmasi, ya, obat-obatan, ya, sabun dan lain-lain, banyak. Pasti orang itu selalu mencari apa yang bisa. Walaupun dibilang tadi kayaknya furniture udah mati, ya, rotan udah habis di Cirebon, karena namanya juga rotan diambilin kan, kalau ditanam juga itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun kan baru jadi gitu ya. Jadi banyak yang sudah tutup juga pabrik-pabrik. Dulu pabrik masih oke, lama-lama diambil juga kayunya dari Kalimantan, dari Papua, dari Sulawesi, dan lain-lain seperti itu ya. Ekspor Indonesia pemulihan ya. Kalau semakin ekspornya tinggi kan nanti dolar itu masuk ke Indonesia semakin tinggi. Ya, jadi devisa negara itu bertambah. Peran